Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Di hari ini kita tetap bersuka cita dan bersemangat. Kita tahu bahwa sebagai gereja lokal di pandemi yang kedua ini, gelombang yang kedua ini, kita kembali gereja, beribadah bersama-sama di gereja, dan ini sudah minggu yang kedua. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaruh harap kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Juru Selamat dari semua hal, bukan Juru Selamat atas hidup kekal saja, tapi Juru Selamat dari entah itu ekonomi, Juru Selamat dari pandemi, Juru Selamat dari COVID, Juru Selamat dari Corona ini, Juru Selamat dari pergumulan apa saja. Yesus adalah Juru Selamat kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena kita tahu bahwa pembela kita hidup, penebus kita kuat, Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, yang telah mengasihi kita, yang telah menaruh belas kasihan kepada kita. Dan belas kasihannya adalah belas kasihan yang luar biasa. Kasihnya adalah kasih yang murni dan suci, kasih yang sejati. Dirinya saja dia berikan untuk kita, bagi soal hal-hal yang lain. Itu kita juga tidak mengalami pergumulan ini sendiri. Kita tahu di Alkitab, di dalam 2 Tawarik 20, kita belajar di sana di mana Yosafat dan Israel mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, mengalami tekanan karena bangsa Moab dan Ammon hendak menyerang orang Israel. Dan dalam posisi orang Israel juga lemah dalam secara persenjataan, secara pasukan. Mereka lemah, mereka tahu, mereka sadar mereka tidak akan kuat menghadapi bangsa yang hendak menyerang mereka. Tetapi kalau kita lihat, baca di sana, Yosafat sebagai raja menguatkan, mengatur pasukan, mengatur imam-imam untuk memuji menyembah Tuhan. Dan dia berkata bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Yosafat mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah keterbatasan, tengah-tengah kekurangan, tengah-tengah tekanan, tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran. Tapi dia tahu dia masih punya Yesus. Dia arahkan Israel untuk memuji menyembah Tuhan, imam-imam untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memandang kepada Yesus. Mari kita sadari, mari kita bawa hidup kita untuk, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi, tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, biar seperti Yosafat, mata kita tertuju kepada Yesus. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tapi biar hati dan mata kita terarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kita tahu juga kalau kita baca di kitab Ester, pasal 4 di sana, ketika Mordekai tidak tunduk untuk menyembah sujud kepada manusia, karena dia tahu hanya Yesus, hanya Yahweh Allah semesta alam saja, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang layak disembah. Makanya Haman yang waktu itu juga berkuasa di tengah-tengah kerajaan itu tidak merasa nyaman dengan Mordekai, tidak merasa puas juga ketika mau menghukum Mordekai seorang diri, karena ketika dia tahu Mordekai ini adalah bangsa Yahudi, dia ingin membunuh satu bangsa Yahudi itu, membinasakan mereka di tengah-tengah kerajaan itu. Pada saat itu Ester sudah menjadi ratu, dan kondisi itu terjadi sehingga Mordekai berpesan kepada orang-orang itu, sampaikan kepada Ratu Ester untuk bertindak sesuatu. Tapi Ester menjawab kepada Mordekai bahwa walaupun dia ratu, tapi kalau untuk menghadap raja tanpa dipanggil, hanya satu hukum yang berlaku, yaitu hukuman mati. Dan Mordekai juga hanya menyampaikan pesan kepada Ester. Walaupun Ester tidak buat sesuatu, walaupun Ester tidak bertindak, tidak berjuang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi ini, tetapi Mordekai berkata, bagi orang Yahudi akan datang pertolongan dari pihak lain. Kita harus percaya hal itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Dan memang terjadi ketika hanya pesan itu sampai kepada Ester, hanya Ester bertindak sesuatu dan atas pertolongan Tuhan, sehingga orang-orang bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan, justru semua jadi berbalik. Haman digantung, dan ada kuasa untuk orang Yahudi mempertahankan diri, bahkan membunuh orang-orang yang hendak membunuh mereka. Dan terjadi kegirangan, kesukaan besar terjadi karena kemenangan orang Yahudi, pertolongan Tuhan datang. Kita tentu juga mengalami banyak hal yang mengalami tekanan. Kadang kami tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi
Mungkin orang-orang yang kita harapkan tidak bisa berbuat apa-apa, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, bos kita tidak bisa berbuat apa-apa, orang kaya tidak bisa berbuat apa-apa, dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita berkata, mari kita berkata seperti Mordekai, walaupun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bagi orang Yahudi akan datang pertolongan. Bagi orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menaruh percaya kepada Juru Selamat, akan datang pertolongan. Entah dari mana, tetapi dalam Kristus, karena kita tahu ada jawaban, ada pertolongan, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita taruh itu di hati kita, di pikiran kita, supaya walaupun kondisi yang tidak menentu ini tidak membuat kita mengalami ketakutan, kecemasan yang begitu rupa, sehingga kita seperti orang tidak punya iman, tidak berdaya. Kita harus taruh percaya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru kita, juru selamat kita, satu-satunya di bawah kolong langit ini. Siapa mau menyangka ketika bangsa Israel juga mengalami tekanan dari bangsa Filistin yang hendak membinasakan mereka. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 17, ketika Israel berhadapan dengan Filistin, di sana ada Goliat yang perawakannya tinggi dan besar, dan Israel mengalami ketakutan. Bahkan Raja Saul sendiri mengalami kecemasan. Tidak ada yang berani menghadapi orang Filistin karena ada Goliat di sana. Lalu tiba-tiba atas perkenanan Tuhan, Daud muncul tengah-tengah medan perang tersebut. Daud yang masih anak-anak, kemerah-merahan, masih muda, dan dia punya pengalaman berjalan bersama Tuhan ketika menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya, di mana ketika beruang, singa atau binatang buas hendak menyerang, dia menghadapi mereka dan membunuh mereka semua binatang-binatang itu. Dan Israel pada masa itu termasuk Saul mengalami ketakutan, mengalami kecemasan karena ada Goliat dengan tentara Filistin ini. Tetapi Daud menaruh percaya kepada Kristus, dan dia tahu pengalamannya bersama Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari cakar singa, Tuhan melepaskan dia dari cakar beruang, dari semua binatang buas. Dan dia percaya bahwa Tuhan juga akan melepaskan dia ketika menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat. Dan itu terjadi. Tuhan beri kemenangan yang besar kepada Daud, kepada orang Filistin. Dan itu menjadi kesukaan bagi bangsa Israel. Mereka bernyanyi berbalas-balasan, memuji-muji Tuhan, bahkan memuji-muji Daud. Oleh sebab itu, mari sebagai orang yang terus menaruh percaya kepada Yesus Kristus, mungkin tantangan begitu besar, Goliat ada di depan kita, masalah-masalah begitu menghadang kita, mencengkeram kita, mengintimidasi kita, sehingga kita seperti orang yang putus asa, mengenai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari seperti Daud, bahwa bukankah Tuhan telah menyertai kita sejauh ini, telah membebaskan kita dari segala masalah-masalah yang telah kita lewati. Mari kita menaruh percaya bahwa sebagaimana Tuhan telah melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita telah lewati, hari ini pun Tuhan akan melepaskan kita dari masalah yang kita sedang hadapi. Bahkan ke depan ketika masalah itu datang, sejauh kita menaruh percaya dan harap kepada Yesus Kristus, pertolongan Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, sebagai gereja lokal, mari kita tidak terpengaruh iman hati kita dengan kondisi, walaupun tidak bergereja secara lokal bersama-sama, tidak mengurangi iman kita. Firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Alkitab ada di tangan kita. Kita bisa baca dan menaruh percaya kepada segala firman yang tertulis di sana. Seperti apapun yang kita jalani, hadapi, mari kita seperti Yosafat yang mata kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Mari kita seperti Mordekai, punya iman walaupun seperti tidak ada pertolongan, tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus selalu akan datang pertolongan. Mari kita seperti Daud, naruh percaya bahwa Tuhan telah melepaskan dari hal-hal yang telah lalu, dan Tuhan akan melepaskan kita dari hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang. Dan sebagai orang-orang menaruh percaya, mari terus percaya kepada Yesus, taruh harap kepada Dia, dan jangan putus asa, jangan menyerah, terus bergerak maju, terus berjalan ke depan. Karena kita tahu bahwa pembela kita hidup, penebus kita kuat, Yesus Kristus orang Nazaret, Sang Juru Selamat kita satu-satunya. Sebagai umat juga, mari kita belajar untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk kita saling menjaga, saling mendukung satu yang lain, sehingga kita semua aman di dalam menjalani kehidupan ini, dan kita tetap percaya bahwa kita akan melewati semua hal ini, dan pandemi akan berlalu, corona akan berakhir, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai gereja kita menaruh percaya, menaruh harap kepada Yesus Kristus, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, taruh iman kita kepada Yesus. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan. Tuhan melepaskan kita dari semua hal yang dirancang kegelapan, yang dirancang neraka, yang dirancang orang-orang jahat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bangun iman kita untuk percaya di dalam Kristus Yesus. Kita tahu juga Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sebagai penolong dalam kesesakan. Selalu terbukti, sangat terbukti, dan akan selalu terbukti. Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup masing-masing kita. Tetap semangat, berjalan terus maju, percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.